Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Fadilah Ma'ruf. Terkait UTS hadis tematik, yaitu yang pertama, kajian hadis tematik dinilai urgent dalam konteks kontemporer karena keberadaannya. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian-kajian pada umumnya, terutama keilmuan-keilmuan dalam bidang keislaman yang tentunya mempunyai korelasi kuat dengan kajian hadis tematik. Selain itu, kajian hadis tematik dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan relevan terhadap ragam problematika masyarakat kontemporer, yang hal ini tidak dapat dijawab oleh kajian-kajian dahulu. Misalnya, keberadaan media sosial dengan munculnya mini hadis tentang celana cingkrang, bid'ah, dan sebagainya. Ini membuat pengguna media sosial hanya mengenal hadis dengan pemahaman tunggal, seakan hanya ada satu hadis dengan satu pemahaman. Nah, dengan adanya kajian hadis yang dikaji secara menyeluruh dengan model tematis ini, penggunaan media sosial akan disuguhi kenyataan bahwa hadis terkait tersebut sebenarnya beragam, pemahamannya pun bermacam-macam. Yang kedua, pengkaji hadis tematik harus memahami keilmuan dasar hadis, karena ilmu dasar hadis merupakan sebuah pedoman penting yang harus dipahami secara matang. Gambaran konkretnya gini, sebuah hadis tidak dapat dipastikan berasal dari Nabi dan dapat diterima apabila tidak melalui proses takhrij terlebih dahulu. Kemudian, untuk menyelesaikan persoalan hadis yang saling berkontradiksi, keberadaan mukhtalif hadis sangat diperlukan. Demikian juga jarh wa ta'dil, tarikh al-ruwah, dan keilmuan dasar lainnya yang sangat penting dan harus dipahami oleh para pengkaji hadis agar bisa mengkaji hadis tematik secara mendalam, sistematis, serta sesuai dengan relevansi nilai kehidupan. Yang ketiga, dalam kajian hadis terdapat istilah paradigma pendekatan dan prinsip dasar. Paradigma menurut KBBI adalah kerangka berpikir atau cara memandang sesuatu. Lalu, apabila dikorelasikan dengan kajian hadis tematik, setidaknya terdapat dua paradigma yang bisa dilacak berkorelasi secara khusus dengan kajian hadis tematik ini, yaitu paradigma integrasi interkoneksi dan paradigma dimensional. Paradigma integrasi interkoneksi yaitu kerangka berpikir yang menempatkan dua hal atau lebih sebagai bagian yang terpadu dan saling terhubung satu sama lain. Melalui paradigma ini, keberadaan hadis tematik tidak pernah lepas dari akar keilmuan hadis yang sudah dianggap mapan, seperti jarh wa ta'dil, takhrij hadis, dan lain-lain. Selanjutnya, paradigma dimensional. Dalam konteks ini, konotasi tiap pembicaraan tentang hadis adalah hadis-hadis yang sudah berada dalam literatur besar para ahli yang sudah berbentuk teks tertulis. Melalui paradigma ini, keberadaan hadis tematik memberikan gambaran bahwa teks hadis memiliki ragam dimensi. Kesadaran terkait hal ini sangat diperlukan, sekaligus sebagai penegas bahwa keberadaan Nabi dan semua ajarannya tidak bisa dilepaskan dari aspek kesejarahan. Artinya, ragam perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi di masa lalu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari realitas masyarakat di mana dan kapan Nabi hidup. Pendekatan menurut KBBI adalah proses cara. Apabila dikorelasikan dengan kajian hadis tematik, maka pengkajian hadis tematik memerlukan berkata tematik atau maudhu'i, yakni memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperlihatkan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif. Prinsip-prinsip dasar adalah suatu hal yang paling mendasar atau paling penting di mana hal lain bergantung padanya. Adapun prinsip dasar pada kajian tematik dapat dipetakan menjadi dua, yaitu prinsip etis teologis dan prinsip kritis akademis. Prinsip-prinsip dasar etis teologis yakni prinsip-prinsip yang lebih menitik beratkan pada subjeknya, meliputi usaha pemosisian hadis sebagai ajaran sholih likulli zaman wa makan, keterbukaan, kejujuran, dan ketelatenan. Prinsip-prinsip dasar kritis akademis yakni prinsip-prinsip yang terkait dengan proses atau aktivitas kajian hadis tematik yang meliputi objektivitas, metodologis, kontekstual, realitis, dan diferensiasi. Yang keempat, adapun langkah-langkah metodologis yang bisa dilakukan dalam proses kajian hadis tematik. Dalam desain awal kajian, memilih tema yang relevan dan menentukan tujuan kajian, merancang judul,
melakukan tinjauan pustaka dan kajian teori, menentukan alur metodologis. Dalam desain inti kajian, mengumpulkan hadis-hadis sistema, memilih satu hadis utama dan memastikan kualitasnya, melakukan takhrij dan menyelesaikan persoalan hadis muskil atau mukhtalif, memahami karakteristik tema hadis dengan baik, melakukan analisis hadis secara kontekstual, mendiskusikan ragam pendapat para ahli. Yang kelima, mohon maaf Ustadz, dikarenakan saya belum menyelesaikan tugas kajian ini, jadi saya tidak dapat menerangkan langkah-langkah metodologis yang saya gunakan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.